Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Zahra. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Joni kenapa? Izin. Kakaknya menikah izin. Oh ya, ada lagi? Ya, Mbak. Kenapa? Acara keluarga, Bu. Bangun layang-layang. Oh, sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami unsur-unsur yang terdapat pada cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks cerita fantasi sesuai dengan unsur insintrik dan struktur cerita fantasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian cerita fantasi. Masih ingat? Jangan lupa pada ini ya. Masih ingat? Lupa. Coba Mbak Nisa apa? Cerita yang fiksi. Coba Mbak Livi, apa cerita fantasi? Cerita hayalan. Cerita apa? Hayalan. Terus Mas Kevin apa? Fantasi itu dari suatu pikiran yang kita tuangkan dengan imajinasi. Ya, itu semua. Sebelum, karena ini siang hari pasti ngantuk ya, kita SPM dulu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, itu ya. Banyak banget. Sabar. Oke, ya kita
Apa tema itu apa Mas menurut Mas Hafiz? Gagasan pokok. Gagasan pokok. Ya, tema adalah ide utama dalam sebuah cerita, terutama cerita fantasi ya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh ada berapa? 3. Yang kedua? 3. Coba Mbak Sarah sebutin. Antagonis, protagonis, ceritagonis. Apa itu antagonis? Yang galak kayak Alfi. Yang kayak ini Oh ya. kayak aku juga. Oh galak ya. Yang kedua? Protagonis baik. Iya. Makasih. Yang ketiga? Protagonis. Saya Desti. Bisa enggak? Bisa enggak? Oke, berarti udah paham semua ya. Langsung alur. Alur ada berapa? 3. Coba Mas Kevin. Alur maju mundur sama maju mundur. Campuran. Alur maju itu apa? Alur maju yang menceritakan terus ke depannya. Sebenarnya. Ya. Oke, untuk yang mundur? Yang mundur itu kita flashback masa lalu. Oke, yang campuran? Campuran itu nanti ada maju ke depannya, nanti terus menceritakan masa lalu lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, latar. Latar ada berapa anak? 3. Coba Mbak Desti, apa saja? Latar tempat, latar suasana, sama latar waktu. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ada berapa? Anak-anak? 3. Coba bisa. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu kayak Aku, yang kedua, kamu, yang ketiga. dia, Mereka, kalian. Kalau anak adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ngerti? Ngerti. Lanjut ya. Struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama orientasi, pengenalan tema, tokoh, latar, dan latar. Untuk yang kedua, komplikasi, bagian ini menjadi masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama, seringkali melibatkan elemen magis atau supranatural. Yang ketiga itu solusi, penyelesaian dari konflik yang terjadi di mana tokoh utama mencari solusi atau mengatasi masalah yang dihadapi. Ada pertanyaan? Saya Bu, berarti kalau komunikasi itu isinya permasalahan ya? Iya. Penyelesaiannya? Penyelesaiannya ada di resolusi. Oke? Gak kelihatan, ke depan, gak apa-apa. Iya enggak? Nggak tahu. Karena aku kelihatan. Lanjut ya. Kita akan bikin kelompok. Wow. Apa Apa sendiri please? Bu, izin please. Nanti ya, bentar. Nanti ya. Pasangan aja ya. Aku sama ini. Ya. Aku nggak mau sama Alfi. Ini kan best friend apa? Katanya Alfi nggak mau sama aku katanya. Ya, aku sama Nisa, Kevin sama Hafiz, Zahra sama April, Desti sama Livi gitu ya. Nanti tugasnya kalian akan menganalisis terkait unsur implisit dalam video yang saya akan tampilkan nanti. Nah, nanti salah satu perwakilan dari kalian menyampaikan hasilnya di depan, oke? Mati? Perwakilan kelompok satu ya Bu. Ya, kalau nggak dua-duanya maju juga nggak apa-apa. Malu Bu. Apa? Tadi. Pas meeting orang buku. Oh, kelas meeting itu kelas meeting kali ya? Iya Bu, kan anak saya sendiri. Tapi aku nggak bawa buku. Saya nggak bawa apa-apa, aku bersurat. Ya, nanti bawa temannya ya. Temannya juga nggak bawa. Oh, nanti diingat-ingat aja ya. Aku bawa ini doang. Ya, boleh. Malas. Izin toh, izin toh. Beli surat apa? Sebelum kita menyimak, ada screening lagi. Kan Bu katanya. Tepuk meeting. Tepuk fokus ya. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
Ya. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kasih. Bu, ini apa sih bawahnya? Nanti aku ya. Ya, Ketika musim panas datang, Elara akan memperlakukan Elara juga adalah seorang penyembuh flu. Tidak hanya manusia, Elara juga menjaga hutan di sekitar tempat tinggal yang menyambut kasih sayang. Kisah tentang pemikir baik hati segera menyebar ke desa-desa sekitar. Pada suatu hari, seorang anak yatim piatu datang ke pondok Elara. Elara merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan anak itu. Ketika musim semi tiba, desa tersebut mengadakan festival untuk merayakan kedatangan Elara. Elara adalah contoh nyata bahwa kekuatan magis tidak selalu harus digunakan untuk kebaikan pribadi. Dengan cinta, kebijaksanaan, dan hati yang tulus, Elara membuktikan bahwa menjadi seorang penyihir yang baik hati adalah anugerah yang sangat besar bagi manusia. Dan begitulah kisah Elara, penyihir yang baik hati. Saya beri waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu nanti akan silakan kalau Mbak Desi sama Mbak Livi maju. Oh, di tempat aja. Begini, silakan. Dibagi. Ayo. Kalau definisi cerita Elara penyihir yang baik, temanya itu seorang penyihir yang baik. Tokohnya itu ada Elara, ada anak kecil laki-laki, sama warga. Latar tempatnya itu pedesaan, latar waktunya itu ketika musim semi, latar suasananya tetap. Terus alurnya maju, sudut pandangnya orang ketiga karena yang menceritakan Elara, amanatnya ketika punya kemampuan kita tidak boleh sombong. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya ngomongnya Mbak April sama Mbak Citra. Gantian. Biotekku, enggak ya, kita udah selesai. Cerita dari fitur. Kenapa sih kamu cerdas? Tema dari cerita yang Ibu tampilkan tadi temanya kisah penyihir yang baik. Tokohnya ada Elara, ada orang desa, ada anak kecil. Latarnya tadi ada di hutan sama di rumah atau di desa. Lanjut. Sudut pandangnya orang ketiga menceritakan tentang Elara, terus amanatnya jangan menilai orang dari kamarnya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan Mbak Alfi sama Mbak
Beda kelompok. Beberapa tadi temanya itu seorang penyihir yang baik. Terus tokohnya ada 3, para si penyihir, terus anak kecil sama warga. Latar tempatnya tadi di pedesaan sama hutan. Terus latar suasananya tentram. Alurnya maju. Terus Depan banyak orang ketiga, terus amanatnya itu kenapa ketawa? oh, yang bagus. Iya baik. Mas Kevin? Iya, boleh. Silakan. Ya, untuk insik yang pertama tema itu penyihir yang baik hati. Tokohnya itu ada 3, Elara sama anak kecil yang disembunyiin Elara terus sama warga. Terus alurnya itu saya lihat tadi maju. Latarnya itu dari latar tempat itu ada di hutan, ada di rumah. Terus suasananya itu menyenangkan. Terus dari latar tempatnya itu hutan ya. Iya. Terus sudut pandangnya saya lihat itu orang 3 karena menceritakan si tokoh Elara ini tadi. Amanatnya yang saya tangkap itu bahwa seorang penyihir itu tidak harus menggunakan kekuatannya secara pribadi. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita menutup, kita ada kesimpulan dulu. Tadi cerita fantasi apa Mbak Alfi? Kayak fiksi. Ya terus? Yang diceritakan oleh penulis berdasarkan kepada semua. Enggak. Oke, selanjutnya yaitu untuk unsur intrinsik bahasa apa? Tadi ada berapa? Ada tema, ada tokoh, ada sudut pandang, ada latar, ada amanat, Dan A. dan alur. Oke. Untuk strukturnya tadi, Mbak Desti ada berapa? Ada 3, komplikasi, orientasi, komplikasi, resolusi. Ya, benar. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan membuat cerita fantasi sesuai dengan struktur dan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi itu ya. Temanya bebas, Bu. Bebas. Oke, nanti akan presentasi satu-satu. Anu bacakan hasilnya ke depan satu-satu. Ngerti? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, tolong Mbak April dipimpin doa. Untuk mengakhiri sekolah pada siang hari ini. Diulangi. Untuk mengakhiri sekolah pada siang hari ini. Diulangi. Ini nakal. Ini nakal, Bu. Ada, tenang ya Alfi. Oke, ayo Mbak April. Untuk mengakhiri sekolah pada siang hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.